Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2, sistem persamaan linear dua variabel. Kita fokuskan pada subpokok bahasan aplikasi sistem persamaan linear dua variabel. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 46 sampai 51 untuk siswa kelas 8. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Ayo kita diskusi. Di Jepang, Heru membeli 12 buah makanan yang terdiri dari kue dan puding dengan total harga 2.000 yen. Harga untuk satu kue 200 yen dan satu puding seharga 120 yen. Berapa banyak masing-masing kue dan puding yang dibeli? Ini bisa diilustrasikan jika hubungan antara banyaknya makanan tersebut adalah sebagai berikut. Hubungan antar banyak, yaitu banyak kue dengan banyak puding, semuanya adalah 12. Kalau hubungannya antar harga, harga kue ditambah harga puding, semuanya adalah 2.000 yen. Untuk membahas ini, kita pelajari video pembelajaran ini. Soal 1. Dengan memisahkan banyaknya kue yang dibeli adalah X buah dan banyaknya puding yang dibeli adalah Y buah, maka kita dapat menyelesaikan persamaan dengan membentuk sistem persamaan dari hubungan antar harga tersebut. X atau kue ditambah Y puding semua sebanyak 12 buah. Jika ditinjau dari harga, satu kue berarti 1 X seharga 200 yen. Maka 200 dikali X ditambah satu puding seharga 120 yen. Berarti 120 Y semua harganya adalah 2.000. Dari dua persamaan ini kita dapat menyelesaikan dan dapat mencari banyak kue dan banyak puding yang dibeli. Karena ini koefisiennya tidak sama, maka kita bisa eliminasi. Misalkan kita akan mengeliminasi X-nya, maka yang di atas dikalikan 200, yang di bawah dikalikan 1. Sehingga persamaannya menjadi X kali 200, 200, X ditambah Y kali 200, 200 Y sama dengan 12 dikali 200, 2.400. Yang ini dikalikan 1, kita tulis kembali 200 X ditambah 120 Y sama dengan 2.000. Untuk menghilangkan X-nya kita kurangkan karena ini sama dan sama-sama positif. 200X dikurangi 200X 0, 200Y dikurangi 120Y sama dengan 80Y sama dengan 2.400 dikurangi 2.400 atau Y sama dengan 400, 80 dipindah ke sana dibagi 80 atau Y sama dengan 5. Setelah kita mendapatkan nilai Y, kita bisa mensubstitusi ke persamaan pertama ini, yaitu X ditambah Y sama dengan 12. X ditambah Y-nya 5 sama dengan 12. X sama dengan 12. 5 ini dipindah ke ruas sebelah karena ini penjumlahan, berubah menjadi pengurangan. Dikurangi 5. X sama dengan 7. Sehingga dapat disimpulkan di sini, karena X adalah kue, maka banyak kue adalah 7 buah, dan banyak puding, yaitu Y sebanyak 5 buah. Soal 2, bagilah 35 peserta didik ke dalam beberapa kelompok dengan banyak anggota 4 orang dan 5 orang. Sehingga total jumlah kelompok adalah 8. Untuk mencari banyaknya peserta didik
pada setiap kelompok, kita akan memperhatikan langkah-langkah penggunaan sistem persamaan untuk menyelesaikan masalah pembagian kelompok di atas. Yang pertama, identifikasi hubungan antar kuantitas dalam soal dan lengkapi diagram berikut dengan cara mengisi informasi yang diperlukan. Dengan menggunakan diagram yang telah dilengkapi, nyatakan hubungan antar kuantitas menggunakan persamaan-persamaan. Misalkan gambar ini, hubungan antar banyak kelompok. Kita perhatikan kelompoknya jika terdiri dari 4 orang, kelompoknya ada 4 dan kelompok berikutnya ada 5 orang. Kalau banyak kelompok, di sini ada 8 kelompok maksimal. Sehingga ini ada 4 orang dan yang ini ada 5 orang. Semua harus ada 8 kelompok. Hubungan antar banyak orang. Kalau banyak orang, di sini ada 35 peserta atau 35 orang yang terdiri dari 4 dan 5 orang. Di sini ada 4 orang dan 5 orang. Semuanya harus sebanyak 35 peserta atau 35 orang ini. Nomor 2, nyatakan kuantitas yang tidak diketahui dengan variabel dan bentuklah sistem persamaan menggunakan diagram yang digunakan di nomor 1. Jika yang 4 orang ini kita misalkan dengan X dan yang 5 orang ini adalah Y, maka persamaan 1 itu adalah X ditambah Y sama dengan 8, yaitu sebanyak 8 kelompok. Nomor 3, selesaikan sistem persamaan linier yang diperoleh di nomor 2. Kita perhatikan yang 4 orang, 4 dikali X ditambah 5 orang, 5 dikali Y, semuanya ada 35 orang. Nomor 4, periksa apakah penyelesaian dari sistem persamaan sudah menjawab permasalahan dan carilah jawaban dari soal yang ditanyakan. Dari persamaan ini, kita bisa mencari X dan Y-nya dengan cara eliminasi dan substitusi. X ditambah Y sama dengan 8 dan 4X ditambah 5Y sama dengan 35. Kita eliminasi X-nya, yang di atas kita kalikan 4, yang di bawah kita kalikan 1. X kali 4, 4X. Y dikalikan 4, 4Y sama dengan 8 dikali 4, 32. Yang di bawah dikalikan 1, 4X ditambah 5Y sama dengan 35. Kita kurangkan. 4Y dikurangi 5Y negatif Y sama dengan 32 dikurangi 35 negatif 3 atau Y sama dengan 3. Setelah kita mendapatkan Y sama dengan 3, kita substitusi ke persamaan pertama, yaitu X ditambah Y sama dengan 8. X ditambah Y-nya 3 sama dengan 8. Maka X sama dengan 8 dikurangi 3. X sama dengan 5. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3. Sehingga kelompok yang terdiri dari 4 orang ada 5 kelompok. Yang terdiri dari 5 orang ada 3 kelompok. Contoh 1, harga total tiket masuk di sebuah museum di Jepang adalah 550 yen untuk 1 orang dewasa dan 4 peserta didik SMP, serta 1000 yen untuk 2 orang dewasa dan 7 peserta didik SMP. Berapa harga tiket untuk masing-masing 1 orang dewasa dan 1 orang peserta didik SMP? Kita misalkan untuk dewasa itu adalah X dan untuk peserta didik SMP Y.
Dari kalimat ini, satu orang dewasa berarti 1 X atau X ditambah 4 peserta didik SMP berarti 4Y sama dengan harganya adalah 550. Jika 2 orang dewasa berarti di sini 2X ditambah 7 peserta didik SMP 7Y sama dengan harganya yaitu 1000. Untuk menyelesaikan ini, kita bisa menggunakan eliminasi dan substitusi. Kita eliminasi X-nya, kita samakan koefisiennya, ini dikalikan 2, yang di bawah dikalikan 1. X kali 2, 2X, ditambah 4Y kali 2, 8Y, sama dengan 550 kali 2, 1100. Yang di bawah dikalikan 1, kita tulis kembali 2X ditambah 7Y sama dengan 1000. Karena koefisien X sudah sama, kita kurangkan. 2X dikurangi 2X 0, 8Y dikurangi 7Y, Y sama dengan 1100 dikurangi 1100. Kita dapatkan Y-nya 100. Kita akan mencari nilai X, kita substitusi ke persamaan 1. X ditambah 4Y sama dengan 550. X ditambah 4 kali Y-nya 100 sama dengan 550. X ditambah 400 sama dengan 550. Maka X sama dengan 550. 400 ini dipindah ke ruas sebelah karena ini penjumlahan, berubah menjadi pengurangan. Dikurangi 400. X sama dengan 150. Sehingga harga tiket dewasa, karena dewasa X, maka X-nya adalah 150 yen. Sedangkan untuk pelajar SMP sama dengan Y-nya 100 yen. Soal 3, diketahui 2 anak timbangan A dan B berbeda berat. Berat 3A dan 2B 190 gram. Berat 4A dan 6B 320 gram. Berapakah berat sebuah anak timbangan A dan sebuah anak timbangan B? Dari sini kita dapatkan 3A ditambah 2B sama dengan 190. 3A ditambah 2B sama dengan 190. Yang kedua, 4A ditambah 6B sama dengan 320. Kita samakan koefisiennya, manakah yang akan kita eliminasi? Misalkan kita akan mengeliminasi yang B, maka 2 ini menjadi 6 dikalikan 3. Yang ini sudah 6, kita kalikan dengan 1. 3A kali 3, 9A, ditambah 2B kali 3, 6B, sama dengan 190 kali 3, 570. Sedangkan yang persamaan kedua dikalikan 1, kita tulis kembali 4A ditambah 6B sama dengan 320. Kita kurangkan. 9A dikurangi 4A, 5A. 6B dikurangi 6B, 0. 570 dikurangi 320 sama dengan 250. Maka A sama dengan 250. 5 ini dipindah ke ruas sebelah karena ini perkalian, berubah menjadi pembagian. Dibagi 5. A sama dengan 50. Setelah kita mendapatkan nilai A, kita substitusi ke persamaan 1 atau 2. Misalkan kita substitusi ke persamaan 1 yaitu 3A ditambah 2B sama dengan 190.
3, A-nya 50, ditambah 2B sama dengan 190. 3 kali 50, 150, ditambah 2B sama dengan 190. 2B sama dengan 190. 150 ini dipindah ke ruas sebelah karena ini penjumlahan, berubah menjadi pengurangan, dikurangi 150. 2B sama dengan 190 dikurangi 150, 40. B sama dengan 40 dibagi 2. Maka B-nya sama dengan 20. Sehingga berat timbangan A yaitu 50 gram dan timbangan B 20 gram. Contoh 2, saya menempuh perjalanan dari rumah ke stasiun kereta api sejauh 12 km. Mula-mula saya bersepeda dengan kecepatan 18 km per jam, tetapi kemudian ban sepeda saya kempes di perjalanan. Karena itu, saya berjalan ke stasiun dengan kecepatan 4 km per jam. Total waktu yang saya perlukan hingga sampai ke stasiun adalah 1 jam 15 menit. Tentukan jarak tempuh bersepeda dan jarak tempuh jalan kaki. Ini bisa diilustrasikan dengan gambar seperti ini. Dari rumah ke stasiun, jaraknya adalah 12 km. Dan jarak tempuhnya adalah 1 jam 15 menit. Yang ditempuh dengan bersepeda dan dilanjutkan dengan berjalan kaki, dengan bersepeda dengan kecepatan 18 km per jam, dan berjalan kaki dengan kecepatan 4 km per jam. Dari data ini kita bisa taruh di dalam tabel seperti ini. Jika mengendarai sepeda, jaraknya yang ditempuh adalah X, dengan berjalan kaki jaraknya adalah Y. Totalnya adalah 12 km. Kecepatannya bersepeda 18, berjalan kaki 4 km per jam. Waktunya, karena waktu kita harus ingat rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sehingga waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Maka waktu di sini X dibagi 18. Saat berjalan kaki, waktunya adalah Y dibagi 4. Dengan total 1 jam 15 menit. 15 menit ini kalau dijadikan jam 15/60. Untuk menyelesaikan permasalahan ini bisa dibuat suatu persamaan yaitu X ditambah Y sama dengan 12. Dan ini X per 18 ditambah Y per 4 sama dengan 1/15/60. Ini karena pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 1/15/60 itu 60 kali 1 ditambah 15 sama dengan 75/60. Sehingga persamaannya menjadi, kita tulis kembali di sini, X ditambah Y sama dengan 12. X per 18 ditambah Y per 4 sama dengan 75/60. Untuk persamaan kedua ini kita kalikan dengan 36. X per 18 dikali 36 sama dengan 2X. Ditambah Y per 4 dikalikan 36 sama dengan 9Y. Sama dengan 75/60 dikali 36 sama dengan 45. Ini adalah persamaan ketiga. Dari persamaan 1 dan 3, dari persamaan 1 dan 3 kita eliminasi. Persamaan 1 yaitu X ditambah Y sama dengan 12. Dan persamaan ketiga yaitu 2X
ditambah 9Y sama dengan 45. Kita akan mengeliminasi X-nya, maka yang X ini kita kalikan dengan 2, yang di bawah dikalikan dengan 1. X kali 2, 2X, ditambah Y kalikan 2, 2Y sama dengan 12 kali 2, 24. Yang di bawah, karena dikalikan 1, kita tulis kembali. 2X ditambah 9Y sama dengan 45. Kita kurangkan. 2Y dikurangi 9Y negatif 7Y sama dengan negatif 21. Atau Y sama dengan negatif 21 dibagi negatif 7. Y sama dengan 3. Setelah kita mendapatkan nilai Y sama dengan 3, kita bisa substitusi ke persamaan X ditambah Y sama dengan 12. X tambah Y sama dengan 12. X ditambah Y-nya 3 sama dengan 12. X sama dengan 12 dikurangi 3. X sama dengan 9. Sehingga didapat penyelesaiannya yaitu X sama dengan 9 dan Y sama dengan 3. X di sini yaitu jarak yang menggunakan sepeda sejauh 9 km dan sisanya yaitu dengan berjalan kaki Y sejauh 3 km. Soal 4. Pada contoh 2, misalkan waktu tempuh bersepeda adalah X jam dan waktu tempuh berjalan kaki adalah Y jam. Buatlah sistem persamaan dan carilah penyelesaiannya. Kita bisa menggunakan tabel panduan ini. Kalau tadi jaraknya adalah X saat bersepeda dan berjalan kaki adalah Y. Sekarang kita akan balik. Maka didapat jarak bersepeda yaitu 18X dan berjalan kaki 4Y. Jumlah totalnya adalah 12. Waktunya atau lama perjalanan X dan berjalan kaki Y dengan total 1,15/60. Ini bisa dibuat suatu persamaan yaitu 18X ditambah 4Y sama dengan 12. Dan yang ini X ditambah Y sama dengan 1,15/60. Tadi kita sudah mengerjakan, ini sama dengan 75/60. Kita tulis di sini 75/60. Ini adalah persamaan ke-1 dan ini adalah persamaan kedua. Persamaan kedua ini kita kalikan dengan 60. X kali 60, 60X ditambah Y kalikan 60, 60Y sama dengan 75/60 kali 60, 75. Ini adalah persamaan ketiga. Dari persamaan 1 dan 3, kita bisa tulis di sini 18X ditambah 4Y sama dengan 12. Dan persamaan ketiga 60X ditambah 60Y sama dengan 75. Misalkan kita akan mengeliminasi Y-nya. 4 ini agar menjadi 60 dikalikan dengan 15, maka yang di bawah dikalikan dengan 1. 18X kali 15, 270X ditambah 4Y kali 15, 60Y sama dengan 12 kali 15, 180. Karena ini dikalikan 1, kita tulis kembali 60X ditambah 60Y sama dengan 75. Ini kita kurangkan. 270X dikurangi 60X, 210X. 60Y dikurangi 60Y, 0. 180 dikurangi 75, 105. Atau X sama dengan 105 dibagi 210. X sama dengan, kalau kita sederhanakan, ini dibagi 105, 1, 210 dibagi 105, 2. Maka didapat X sama dengan 1/2.
Kita substitusi ke persamaan 1, yaitu 18x ditambah 4y sama dengan 12. 18x-nya setengah ditambah 4y sama dengan 12. 18 dikali setengah 9 ditambah 4y sama dengan 12. 4y sama dengan 12. 9 dipindah ke ruas sebelah karena ini penjumlahan, berubah menjadi pengurangan, dikurangi 9. 4y sama dengan 3 atau y sama dengan 3/4. Sehingga penyelesaiannya adalah x sama dengan setengah dan y sama dengan 3/4. Dalam soal cerita ini berarti x-nya atau lama bersepeda adalah setengah jam dan lama berjalan kaki 3/4 jam. Nomor 5. Saya berkendara dari kota A ke kota B sejauh 90 km. Kendaraan melaju dengan kecepatan 80 km per jam di jalan tol dan 50 km per jam di jalan biasa. Waktu yang saya butuhkan adalah 1 jam 30 menit. Carilah jarak yang ditempuh di jalan tol dan jarak tempuh di jalan biasa. Kita bisa menggunakan tabel seperti ini. Misalkan ini adalah jalan tol dan ini adalah jalan biasa. Jarak yang ditempuh di jalan tol, misalkan kita X dan jalan biasa adalah Y, totalnya adalah 90 km. Dengan kecepatan di jalan tol adalah 80 dan di jalan biasa adalah 50. Waktu yang ditempuh maka X dibagi 80 dan yang ini Y dibagi 50. Waktu total yaitu 1 jam 30 menit. 30 menit kita jadikan jam 30/60 atau kita sederhanakan ini 1/2. Kita jadikan pecahan biasa menjadi 3/2. Sehingga didapat persamaan X ditambah Y sama dengan 90 dan X per 80 ditambah Y per 50 sama dengan 3/2. Ini adalah persamaan 1 dan ini adalah persamaan kedua. Untuk persamaan kedua, kita kalikan dengan 400. X per 80 dikali 400, 5x ditambah Y per 50 kali 400, 8y sama dengan 3/2 kali 400, 600. Ini adalah persamaan ketiga. Dari persamaan 1 dan 3, kita bisa eliminasi, yaitu X ditambah Y sama dengan 90. Dan persamaan ketiga, 5x ditambah 8y sama dengan 600. Ini kita eliminasi x-nya, maka yang di atas kalikan 5, yang di bawah dikalikan 1. X kali 5, 5x ditambah y kali 5, 5y sama dengan 90 kali 5, 450. Yang di bawah kita tulis kembali. Karena dikalikan 1, 5x ditambah 8y sama dengan 600. Ini kita kurangkan. 5x dikurangi 5x, 0. 5y dikurangi 8y, negatif 3y sama dengan 450 dikurangi 600, negatif 150. Atau y sama dengan negatif 150 dibagi negatif 3. Y sama dengan 50. Kita substitusi ke persamaan 1. Persamaan 1 yaitu X ditambah Y sama dengan 90. X ditambah Y-nya 50 sama dengan 90. X sama dengan 90. 50 ini dipindah ke ruas sebelah karena ini penjumlahan, berubah menjadi pengurangan, dikurangi 50. X sama dengan 40.
Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 40 dan Y sama dengan 50. X di sini jarak yang ditempuh satuannya adalah kilometer dan Y jarak di jalan biasa juga satuannya kilometer. Contoh 3, bulan lalu sebanyak 1.650 kg koran dan majalah bekas dikumpulkan untuk didaur ulang. Bulan ini, banyaknya koran bekas meningkat 10% dan majalah bekas meningkat 20% dibandingkan bulan lalu. Keduanya 210 kg lebih banyak. Berapa kilogram masing-masing koran bekas dan majalah bekas bulan lalu? Ini kita bisa menggunakan tabel seperti ini. Misalkan koran bekas X, majalah bekas Y, totalnya adalah 1.650 kg. Jumlah daur ulang, karena di sini 10% berarti 10/100 dikali X dan majalah 20%, 20/100 Y. Dan banyaknya adalah 210 kg. Dari sini kita mendapatkan suatu persamaan yaitu X ditambah Y sama dengan 1.650. Dan persamaan yang kedua yaitu 10/100 X ditambah 20/100 Y sama dengan 210. Ini adalah persamaan pertama dan ini adalah persamaan kedua. Persamaan kedua ini agar tidak menjadi pecahan, kita kalikan dengan 100. 10/100 X dikali 100, 10X ditambah 20/100 Y dikali 100, 20Y sama dengan 210 dikali 100, 210 kita tambahin 02. Karena ini masih kelipatan 10, kita bagi dengan 10. Sehingga 10 bagi 10 1, kita tulis X ditambah 20Y dibagi 10, 20 dibagi 10, 2Y. Sama dengan yang ini kita coret 1 nolnya sehingga menjadi 2100. Ini adalah persamaan ketiga. Dari persamaan 1 dan 3, kita bisa menggunakan metode eliminasi. Persamaan 1, X ditambah Y sama dengan 1.650. Dan persamaan kedua, X ditambah 2Y sama dengan 2100. Karena variabel X sudah sama, kita langsung kurangkan. X dikurangi X 0, Y dikurangi 2Y negatif Y. Sama dengan 1.650 dikurangi 2.100 negatif 450. Atau Y sama dengan 450. Kita substitusi ke persamaan 1, yaitu X ditambah Y sama dengan 1.650. X ditambah Y 450 sama dengan 1.650. Atau X sama dengan 1.650 dikurangi 450. X sama dengan 1.200. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 1.200 dan Y sama dengan 450. Soal 6. Total banyaknya peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan di suatu SMP tahun lalu adalah 220 peserta didik. Tahun ini, peserta didik laki-laki mengalami kenaikan sebesar 5%. Sedangkan banyak peserta didik perempuan mengalami penurunan sebesar 2%. Secara keseluruhan, banyak peserta didik mengalami kenaikan sebesar 4 orang. Nomor 1, carilah banyak peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan tahun lalu. Kita misalkan peserta didik laki-laki itu adalah X dan peserta didik perempuan adalah Y. Di mana X ditambah Y sama dengan 220.
20. Dengan persentasenya 5% untuk laki-laki berarti 5/100 X karena mengalami kenaikan, dan untuk perempuan mengalami penurunan karena penurunan berarti ini dikurangi 2%, 2/100 Y sama dengan jumlahnya yaitu 4 orang. Ini adalah persamaan pertama dan ini adalah persamaan kedua. Persamaan kedua ini agar menjadi bilangan bulat kita kalikan dengan 100. 5/100 X kali 100, 5X dikurangi 2/100 Y kalikan 100, 2Y sama dengan 4 kalikan 100, 400. Ini persamaan ketiga. Dari persamaan 1 dan 3, kita bisa melakukan metode eliminasi. X ditambah Y sama dengan 220. Dan persamaan ketiga, 5X dikurangi 2Y sama dengan 400. Kita akan mengeliminasi Y-nya sehingga persamaan yang di atas, persamaan 1 dikalikan dengan 2, yang di bawah kita kalikan dengan 1. X kali 2, 2X, ditambah Y kalikan 2, 2Y, sama dengan 220 kalikan 2, 440. Yang di bawah karena dikalikan 1 kita tulis kembali, 5X dikurangi 2Y sama dengan 400. Ini kita jumlahkan. 2X ditambah 5X, 7X. 2Y ditambah negatif 2Y, 0, sama dengan 440 ditambah 400, 840. Atau X sama dengan 840 dibagi 7. X sama dengan 120. Kita substitusi ke persamaan 1. X ditambah Y sama dengan 220. X-nya 120. Ditambah Y sama dengan 220. Maka Y 220 dikurangi 120. Y sama dengan 100. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 120 dan Y sama dengan 100. Pertanyaan kedua yaitu cari banyak peserta laki-laki dan peserta perempuan tahun ini. Diingat, jawaban nomor 1 untuk laki-lakinya adalah 120 dan perempuannya adalah 100. Maka tahun ini untuk laki-lakinya kita simpulkan dengan X sama dengan 120 dikalikan dengan persentase, yaitu karena laki-laki mengalami kenaikan 5%, berarti 100 ditambah 5, yaitu 105%. Maka dikalikan dengan 105% atau 120 dikali dengan 105/100 sama dengan 125 orang. Sedangkan yang perempuan, yang Y sama dengan pertama 100 kita kalikan dengan karena mengalami penurunan sebesar 2%, berarti 100 dikurangi 2 menjadi 98%. 98% itu artinya 100 dikali 98/100. Ini kita coret sehingga tinggal 98 orang. Contoh 4, sebanyak 400 gram larutan garam 8% dibuat dengan mencampurkan larutan garam 10% dan larutan garam 5%. Berapa gram larutan 5% dan larutan yang 10% yang dicampur? Ini akan mencampur dua larutan yang 10% dan 5% agar menjadi 8%. Misalkan 10% kita simpulkan dengan X, yang 5% kita simpulkan dengan Y. Semuanya adalah 400 gram.
Maka garam itu adalah X dikali 10%, 10/100, dan Y 5/100, semuanya adalah 400 dikali 8/100. Ini membuat sebuah persamaan, yaitu yang pertama X ditambah Y sama dengan 400. Dan persamaan kedua yaitu 10/100 X. Kita balik saja, 10/100 X ditambah 5/100 Y sama dengan 400 dikali 8/100. Kita coret nolnya 2 ini. 8 dikali 4, 32. Ini /adalah persamaan pertama dan ini adalah persamaan kedua. Persamaan kedua ini kita kalikan dengan 100. 10/100 dikali 100, 10 X ditambah 5/100 Y dikali 100, 5 Y sama dengan 32 dikali 100, 3200. Karena ini masih kelipatan 5, kita bagi dengan 5. 10 bagi 5, 5X ditambah 5Y bagi 5, Y sama dengan 3200 dibagi 5, 640. Ini adalah persamaan ketiga. Dari persamaan 1 dan 3, kita bisa menggunakan metode eliminasi. X ditambah Y sama dengan 400. Dan yang ini 5X ditambah Y sama dengan 640. Karena Y koefisiennya sama, kita kurangkan. X dikurangi 5X negatif 4X. Y dikurangi Y 0 sama dengan 400 dikurangi 640 negatif 240. Atau X sama dengan negatif 240 dibagi negatif 4. X sama dengan 60. Setelah itu kita akan mencari nilai Y. Kita substitusi ke persamaan 1. X ditambah Y sama dengan 400. X-nya 60 ditambah Y sama dengan 400. Y sama dengan 400 dikurangi 60. Y sama dengan 340. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 60 dan Y 340. Satuannya di sini adalah gram. Soal 7. Sebanyak 200 gram larutan garam 15% dibuat dengan mencampur larutan garam 12% dan larutan garam 20%. Berapa gram garam yang diperlukan masing-masing larutan garam 12% dan larutan garam 20%? Misalkan yang 12 ini kita simbolkan dengan X, yang 20% kita simbolkan dengan Y. Persamaannya menjadi X ditambah Y sama dengan 200. Berarti di sini 12%, 12/100 dikali X ditambah 20%, 20/100 dikali Y sama dengan 200 dikali dengan banyaknya persentase garam, yaitu 15% atau 15/100. Ini adalah persamaan pertama dan ini adalah persamaan kedua. Persamaan kedua ini kita kalikan dengan 100. Sehingga 12/100 X dikali 100, 12X ditambah 20/100 Y dikali 100, 20Y sama dengan 200 dikali 15/100 dikali 100, ini kita coret. Sehingga 200 dikali 15, 3000. Ini adalah persamaan ketiga. Dari persamaan 1 dan 3, kita bisa menggunakan metode eliminasi, yaitu X ditambah Y sama dengan 200, dan persamaan ketiga 12X ditambah 20Y sama dengan 3000. Yang di atas ini kita kalikan dengan 12, dan di bawah kalikan 1 untuk mengeliminasi X-nya. Sehingga didapat
12X ditambah 12Y sama dengan 200 dikali 12, 2400. Yang ini dikalikan 1, kita tulis kembali 12X ditambah 20Y sama dengan 3000. Kita kurangkan. 12X dikurangi 12X 0, 12Y dikurangi 20Y negatif 8Y sama dengan 2400 dikurangi 3000 negatif 600. Y sama dengan negatif 600 dibagi negatif 8. Y sama dengan 75. Kita substitusi ke persamaan 1, yaitu X ditambah Y sama dengan 200. X ditambah Y-nya 75 sama dengan 200. X sama dengan 200 dikurangi 75. X sama dengan 125. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 125 dan Y sama dengan 75. Satuannya di sini adalah gram. Demikian pembahasan aplikasi sistem persamaan linear dua variabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.